Oke, inilah tips untuk mulai bisnis online di tahun 2022 yang mana ini harusnya profitable. Jadi, saya pernah dapat sebuah pertanyaan begini, Pak Kris, kalau seumpama saya mau mulai bisnis, apa tips terbaik yang Pak Kris bisa berikan kepada saya? Karena kan udah pengalaman dari 2014 nih Pak. Pasti ada dong beberapa yang, oh ini efektif, ini enggak, jangan dilakukan. Ada. Dan seperti itu, ada saya bilang. Wah, tapi pertanyaan kamu ini, pertanyaannya gampang, tapi jawabnya susah, saya bilang. Saya butuh waktu. Next time nanti saya akan kasih dalam bentuk video untuk saya share kepada Anda lebih detailnya seperti apa. Nah, that's why hari ini saya udah siapin jawabannya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Dan mungkin ini akan terkesan seperti sesuatu yang kok kayaknya sulit ya Pak? Agak sulit mungkin, karena ada beberapa yang teknis, Anda butuh skill lebih banyak. Tapi, kalau Anda lakukan ini benar, Anda breakthrough. Kalau Anda lakukan ini dengan benar, Anda monetize-nya gila-gilaan. Nah, perhatikan dan tonton video ini sampai selesai. Sebelum kita mulai, saya punya beberapa tips buat Anda. Tapi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Kris Tuteru. Saya seorang video monetizer, dan saya membantu Anda, pebisnis karyawan profesional, untuk menemukan sumber income baru di internet, lewat bisnis di internet, khususnya menggunakan konten video. Dan hari ini, kita akan bahas bagaimana cara Anda memulai dengan benar, supaya itu bisa profitable. Tips yang pertama, kalau seumpama Anda mulai bangun bisnis, yang harus Anda pikirkan di awal adalah bukan dapat duit. Yang harus Anda pikirkan adalah duit itu didapat dari mana? Dari adanya orang-orang. Orang. Betul nggak? Ada orang yang ngapain orang-orang ini? Beli. Beli apa? Beli produk Anda. Katakanlah itu produk Anda. Saya nggak tahu itu apa ya. Contohnya aja. Nah, berarti pertanyaannya adalah, kalau seumpama Anda punya produk, ada yang beli, orangnya ini loh. Selama ini Anda mengumpulkan orang-orang ini dalam bentuk apa? Kalau di dalam dunia internet, kita menyebut ini sebagai leads. Kita menyebut ini sebagai, Anda perhatikan, kolam, prospek. Ada yang bilang ini sebagai ikan. Ada yang bilang ini audience. Dan kalau saya sebutin, ada banyak banget istilah-istilah yang kemudian semakin lama semakin membuat Anda bingung. Apalah ini katanya ya. Nah, intinya begini. Kalau seumpama Anda hari ini hanya memutuskan untuk internet itu ya cuma jual dan beli, Pak Kris, udah nggak usah repot-repot gitu ya. Boleh. Anda tonton video ini sampai selesai dulu. Atau Anda just get lost. Saya nggak tahu kenapa. Karena berarti Anda bukan bangun bisnis. Anda dagang. Itu artinya judul videonya nanti harus diganti tips mulai dagang online 2022. Lain itu nanti berbeda ya. Nah, jadi kuncinya adalah ketika Anda membangun bisnis, Anda harus collect ini semua. Jadi Anda harus mengumpulkan database, Anda harus mengumpulkan bank nama, Anda harus mengumpulkan leads, prospek, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena artinya setiap kali Anda mau promosi sesuatu, Anda punya produk baru, Anda punya info baru, Anda punya konten baru, mereka lah orang-orang yang harus Anda kasih tahu. Jangan kemudian ada nih info baru, terus kemudian ya Anda nggak tahu Anda mau kasih tahu kepada siapa. Lah, ini namanya setiap kali Anda mau jualan, Anda harus mulai dari nol. Itulah kenapa banyak teman-teman saya, ini contohnya di MLM gitu ya, dia bilang bahwa, Pak, saya itu tiap kali memulai MLM baru, ketika ada yang bagus gitu ya, saya selalu ikut yang pertama. Weh, hebat, saya bilang ya. Berarti kamu hari ini udah berapa MLM? Wah, nggak kehitung, Pak. Terus di MLM pertama, kamu masih ingat nggak bahwa kamu bilangnya apa? Oh iya, ini produk terbaik.
MLM kedua kamu bilang apa? Lebih baik. MLM ketiga, orang udah nggak bisa Pak dengan kata terbaik lagi. Saya ganti. Ini masa depan. Ganti lagi apa? Ini lebih masa depan lagi. Ya itu contohnya lah. Ya. Nah, artinya apa? Orang ini tidak membangun daftar nama karena dia terus-menerus berusaha untuk ya cuman sekedar jualan aja. Nah, intinya begini. Kalau seumpama Anda memang bergerak di sebuah bisnis, orang-orang di sini itu mereka harus mengerti siapa Anda. Anda mau bantu mereka dalam hal apa? Dan produk yang Anda jual ini kira-kira punya benefit apa untuk kehidupan mereka. Bukan cuma sekedar untuk Anda closing aja. Semata-mata, oh ini bagus, Anda harus beli, selesai titik. No, nggak bisa seperti itu. Nah, jadi pada prinsipnya adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang Anda edukasi. Nah, semoga Anda paham. Ya, semoga Anda paham. Jadi tips pertama adalah bagaimana caranya Anda bisa mengedukasi mereka sehingga mereka menjadi satu kumpulan orang-orang yang mempercayai Anda. Dan kemudian mau mendengarkan apa yang Anda rekomendasikan, apa yang Anda jual, apa yang Anda referensikan. Ya, itu dia kuncinya. Nah, jadi kalau mau mulai, Pak Kris, mulai dari mana? Mulai dari kumpulkan database. Kalau Anda nggak punya senjatanya, gampang. Saya kasih contoh. Sekarang itu, leads itu kebanyakan dalam bentuk email. Tetapi, yang baca email itu nggak sampai 5% sekarang. Apalagi gara-gara dipaksa COVID, seperti ini, pandemi, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Ketika momen ini terjadi, semua orang harus online. Emailnya itu banjir. Semua notifikasi via email. Dibaca nggak? Enggak. Sama seperti surat dulu. Ketika Anda terimanya surat 1 hari 1, dibandingkan dengan Anda terima 1 bulan 1, kira-kira mana yang bakal Anda baca? Tentu saja yang 1 bulan 1. Kenapa? Berkesan. Apalagi kalau Anda terima tiap surat itu tiap hari terima 10 atau 100 bahkan. Itu sama hanya dengan Anda lihat surat, Anda cuma lihat dari amplop, Anda langsung buang tong sampah. Ini nggak kebaca, ini nggak kebaca. Oh ini dari saudara, baca, simpan, dan seterusnya. Kalau Anda masih ingat zaman itu. Kalau enggak, ya sama. Anda buka email. Nah, yang sekarang open rate dan orang akan baca lebih tinggi, apa? Chatting, WA atau Telegram. Nah, that's why kenapa ketika Anda mengumpulkan database, Anda coba minta mereka untuk, kalau mau info terbaru, edukasi dari saya, klik link ini, arahnya adalah ke chatting WA. Terus di WA nanti akan muncul auto text, saya mau info atau tips terbaru. Nah, Anda dapat data mereka, kontak mereka, simpan. Anda bisa ambil, rangkum dalam bentuk Excel dan lain sebagainya. Ada banyak banget cara untuk Anda ngambil chatting tersebut, kontaknya gitu ya, untuk Anda simpan. Dan sewaktu-waktu Anda bisa blast kepada mereka. Dan jangan 100% Anda jualan terus-menerus ke mereka. Capek mereka, nggak mau. Mereka bukan sapi perah. Kalaupun mereka sapi perah, susunya belum ada. Ini contohnya gitu. Ya Anda kasih makan, udah gemuk gitu ya, beranak, nah ini ada susunya, boleh. Sekali-sekali. Nggak apa-apa, itu wajar. Karena Anda udah kasih terus, dia kenyang. Dia mau balikin buat Anda. Ya, itu wajar. Hukum timbal balik seperti itu. Nah, jadi Anda kalau seumpama dapat email, dapat Telegram, dapat WA, nah itu database Anda. Sesimpel itu. Ya, semoga Anda paham. Nah, lanjut. Jadi kalau seumpama Anda punya database, dan ini bisa membantu Anda dapat duit, oke nggak? Oke ya? Oke, kita lanjut nih yang berikutnya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah, Pak, kalau seumpama saya mau kumpulin database lewat edukasi, apa cara terbaik yang saya bisa gunakan untuk mulai melakukan itu semua? Nah, kita mulai nih pembicaraannya, ya. Semakin dalam. Edukasi terbaik menurut saya adalah kalau Anda bisa menggunakan konten yang hari ini, itu orang banyak cari, orang banyak suka. Ya, edukasi dengan konten apa? Ya, dengan konten video. Waduh, nggak bisa Pak, video. Nggak berani Pak ngomong depan kamera, ya sudah nggak apa-apa, kita nawar dikit. Oke ya, tulis saja dulu, caption. Aduh, nggak bisa nulis Pak, udah ke laut aja. Nggak usah bisnis. Semua-semua kok nggak bisa, berusaha. Coba, anak saya ketika lihat ada donat besar, ya kan mulutnya kan masih kecil, ada donat besar, dan dia bilang, Mama aku mau. Saya tanya, emang kamu bisa gigit donat sebesar itu?
bisa dia tusuk pakai garpu, dia mau gigit. Karena mulutnya kecil, nggak bisa, akhirnya belepotan. Apa yang terjadi? Dia terus berusaha menggigit donat tersebut sampai akhirnya habis. Bayangkan. Berusaha. Dan kalau seumpama Anda bilang hari ini, anak kecil itu terlahir langsung jago tablet, jago Android, dan lain sebagainya. Siapa bilang? Mereka juga stres. Waktu buka-buka YouTube, YouTube-nya hang. Ya kan? Waktu mereka main game, terus gamenya hang. Dan lain sebagainya. Stres. Sama dengan Anda. Ketika diminta ganti foto profile, nggak bisa. Stres. Disuruh masuk ke Facebook, lupa password, stres. Tapi Anda berusaha nggak? Melakukan revisi-revisi atas itu nggak? Kalau enggak, berarti Anda kalah sama anak kecil. Karena anak kecil itu ketika YouTube-nya hang, dia lari cari bantuan. Dia tahu siapa yang butuh, dia panggil untuk dapat solusi. Mama, papa, tolong bantuin, ini hang. Akhirnya apa? Solusi terjadi. Masalah selesai. Dan dari situ dia tahu, oh cara memperbaikinya begini, diingat. Nah, bedanya memang kemampuan mengingatnya lebih cepat. Itu aja. Sehingga Anda bilang, wah lebih jago. Nah, kalau seumpama lewat video, Anda mau kasih edukasi, Anda nggak bisa bikin video, ya udah nggak apa-apa. Tulisan aja. Belajar nulis. Nggak bisa nulis, saya Pak. Lah, selama ini kemana aja Anda? Ya, intinya adalah Anda coba ceritakan pengalaman Anda. Ya, nah, jadi kenapa kok kemudian saya minta Anda untuk lewat video Anda bercerita? Karena prinsipnya gini, Anda kan punya produk nih. Produk Anda itu kalau Anda ceritakan, ya, orang akan melihat bahwa, oh iya, produk yang diceritakan lewat video ini, ketika saya beli, saya minta, saya pesan dan lain sebagainya, datangnya ini pasti persis seperti itu. Pasti. Kalau baju ukuran XL, panjangnya sekian, bahannya apa, dan lain sebagainya, dipakai kelebaran apa enggak, di lehernya depan lebih rendah atau belakang lebih rendah, dan lain sebagainya, itu semua kelihatan lewat video. Ya, jadi artinya apa? Orang itu kenapa mereka lebih tertarik untuk beli setelah melihat video? Itu karena akurat datanya. Mereka seperti lihat aslinya. Dan yang lebih menarik lagi adalah Anda itu menjadi anak emas dari apa? Sosmed. Nah, kita butuh ini. Kita butuh supaya sosial media itu mengirimkan orang lebih banyak kepada konten-konten kita. Anda coba bandingkan aja deh. Anda bikin postingan yang hanya berupa gambar, tulisan, atau video. Terus Anda posting. Kira-kira mana yang lebih banyak mendatangkan view, dan lain sebagainya. 9 dari 10 orang mengatakan video. Kenapa? Karena gampang, nggak usah baca. Just di play aja, dengerin, selesai. Itu contohnya. Nah, jadi video itu ketika Anda posting, si sosial media akan bilang apa? Ini nih, anak rajin datang, anak rajin. Yang itu orangnya belakangan aja dulu ya, anak rajin duluan, silakan masuk duluan. Ya, anak rajin paling depan. Gitu. Dia kasih orang lebih banyak untuk lihat anak rajin ini. Itu selesai. Jadi kalau semua Anda bisa, gunakan video untuk mulai membangun bisnis Anda. Mengedukasi orang-orang untuk tahu pentingnya apa nih produk Anda. Ya, mengedukasi mereka untuk tahu bahwa produk Anda itu dia butuhkan. Bisa jadi solusi dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, berarti Pak, kalau seumpama saya mulai perlu mengedukasi orang-orang lewat video, pertanyaannya adalah, apa yang saya edukasi? Materinya apa nih Pak? Ya, nah, berarti yang Anda butuhkan adalah produk, atau yang sebetulnya lebih Anda butuhkan lagi adalah, apakah ada market? Apakah ada pasar yang mau membeli produk tersebut? Nah, ini yang Anda edukasi nanti. Contohnya misalnya seperti ini. Banyak orang datang kepada saya tanya, Pak Kris, cara membuat video yang bagus seperti apa? Dia tanya, dalam pikiran dia adalah, saya mau beli handphone nih, atau saya mau beli kamera nih, atau saya mau beli lensa nih, dan lain sebagainya. Saya tidak menjawab tiga-tiganya. Saya bilang, kalau mau memulai video, coba tanya kepada diri kamu. Selama ini, apa hal yang paling dirasa membantu? Kalau kamu lihat yang paling bikin dampak kepada pembeli, yang paling banyak, orang yang paling banyak beli dari produk kamu, apa yang mereka paling sering rasakan? Apa yang kamu lihat paling sering terjadi pada kehidupan mereka gara-gara produk kamu itu? Nah, itu yang Anda cerita. Anda edukasikan kepada orang-orang. Oh iya Pak,
saya tuh punya obat diet. Tapi ternyata yang paling banyak beli itu bukan anak-anak muda, tapi ya ibu-ibu. Yang udah lama suaminya udah kayak, udah sayur tanpa garam pun nggak masalah, katanya gitu. Waduh, repot nih kalau kayak begini. Jadi ketika si ibu-ibu ini bisa kurus lagi, singset lagi, bajunya udah bisa mulai crop top gitu ya, wes asik lah, gitulah bahasanya ya. Bahunya bisa muncul lagi, wes suami langsung girang. Ya, apapun itu bahasanya. Terus, Anda yang jual ngomongnya apa? Iya, harmonis. Anda bayangkan, kalau seumpama produk Anda bisa membawa keharmonisan sebuah keluarga, itu indah nggak? Indah. Apalagi kalau ternyata ketika orang datang kepada saya, lah, memangnya kalau bisa bikin video dapat duit, terus buat apa? Loh, saya tanya. Kalau pekerjaan kamu jadi jauh lebih enak, ringan, punya waktu lebih banyak dengan anak nggak? Punya. Sekarang, saya seharian bermain, tak pusing saya. Karena video terus bekerja buat saya. Dia terus mendatangkan traffic, mendatangkan prospek, dan lain sebagainya. Saya santai aja. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Tapi bisa nggak saya full 7 hari, full kerja, bikin video terus-menerus, terus kemudian minggu depan saya libur 7 hari terus-menerus? Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena saya menguasai satu skill yang bisa membuat saya bekerja maupun tidak sesuai dengan keinginan saya. Itu contohnya. Nah, kalau seumpama Anda bisa punya waktu lebih banyak untuk orang yang Anda sayangi, cintai, dan lain sebagainya. Puas. Itu pertanyaannya. Nah, jadi sekarang, kalau mulai bisnis online, Anda memulai dari produk, Anda mulai dari market, pertanyaannya adalah, ada yang cari nggak? Nah, ini. Manusianya banyak nggak di bawah sini? Kalau banyak yang cari produk Anda, nah itu yang Anda jual. Contohnya apa nih? Contohnya tentang kesehatan, bagaimana cara menghasilkan uang dari internet, belajar, edukasi, tutorial, terus kemudian tour and travel, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, itu pasti ada marketnya. Ya, tapi menurut saya 3 ini memang paling optimal. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, Pak, saya ini tahu yang butuh ini banyak. Tapi kalau saya harus buat produk sendiri kan saya nggak mampu, Pak. Ya, apalagi kalau seumpama harus ngurusin bagaimana cara orang ketika transfer, orang ketika pesan harus diapain, terus bagaimana caranya ketika promosi di sosial media, saya nggak tahu itu semua. Ya, saya bilang, ya fokus aja kamu belajar satu hal. Produk itu ada yang namanya affiliate. Nah, affiliate ini artinya apa? Anda hanya menjadi partner, rekan, konsinyasi gitu ya. Anda bantu jual aja produk orang lain. Sehingga ketika terjual produk tersebut, Anda dapat bagi hasil. Sesimpel itu. Terus nanti kalau misalnya ada orang mau beli dan lain sebagainya, nah yang Anda kasih ke mereka adalah link. Linknya aja, link affiliate. Dalam link tersebut kalau mereka buka, mereka akan melihat semua data dari produk, testimoni, cara beli, dan lain sebagainya. Nah, nanti pihak ketiga yang akan bantuin proses itu seterusnya. Anda mau ikut serta, bantuin itu, boleh juga, nggak apa-apa. Itu mempercepat, mempermudah, membantu, dan lain sebagainya. Enak. Nah, tugas Anda sebagai seorang affiliate apa? Anda hanya promosi. Nah, mana lebih enak? Kalau seumpama Anda menjadi orang yang ingin punya rumah, Anda diminta untuk bangun rumahnya dari nol sampai jadi. Bukan cuma bangun, ya. Gentengnya itu Anda harus ikut bikin sendiri. Wah, lah pusing kalau kayak gini. Besinya untuk bikin tembok, Anda harus nekuk sendiri atau nambang besi sendiri. Ampun, Pak. Nggak bisa saya. Ya, Anda jadi affiliate aja. Artinya apa? Agent properti. Kalau saya yang beli, Pak, ya udah beli jadi. Nggak ikut bangun. Mungkin Anda cawe-cawe di gambarnya, boleh lah sedikit-sedikit. Oke ya. Tapi kan Anda nggak ikut semua 100% dan tidak harus. Nah, banyak orang mengartikan bahwa ketika harus punya produk untuk masuk ke dalam dunia online, saya harus bikin produk saya sendiri. Oh, tidak. Tidak seperti itu. Ya, nah artinya tidak seperti itu. Nah, jadi ketika kita mau melakukan ini semua, tadi yang pertama apa? Yang pertama adalah database, yang kedua adalah edukasi lewat video, yang ketiga ada miliki produk dan market yang profitable, yang orang banyak cari. Nah, sekarang keempat, bicara tentang profitable, ketika Anda sudah punya ini semua, bagaimana cara membuat ini menjadi duitnya gede buat Anda? Nah, ini yang menarik nih.
Sengaja saya taruh di bagian sini, ya. Jadi supaya Anda bisa mendapatkan ini semua dan itu bisa profitable, supaya dia bisa monetize, artinya jadi duit buat Anda, ya Anda harus lihat, kita nggak bisa jualan hanya sekedar dagang. Yang perlu Anda lakukan adalah, Anda bayangkan Anda lagi mau jualan itu seperti di taman bermain. Ketika orang masuk, mereka akan mengikuti sebuah pola. Mulai, finish. Dan mereka harus ngikutin alur ini. Ya, dari sini ke sini, dari sini ke sini, balik lagi ke sini. Nah, ini harus ngikutin alur. Artinya apa? Ketika mereka mau capai di finish, capai di produk Anda yang gede misalnya, yang paling mutakhir, yang paling lengkap dan lain sebagainya, mereka harus ikuti jalur. Nah, jalur inilah yang kemudian harus Anda pikirkan. Jadi contoh misalnya begini. Kalau ada taman bermain, hal pertama yang orang-orang mau lakukan apa? Supaya mereka bisa bermain di situ, beli tiket. Jadi di sini mungkin ada jualan tiket. Berapa rupiah? Misalnya 10.000. Ketika masuk, beli dulu 10.000. Terus aku mau main. Ya, game. Berapa nih satu game? 10.000 misalnya. Lanjut lagi, mau apa di sini? Makan. Makan berapa ya? Misalnya 20.000. Ini contohnya aja ya. Lalu di sini, udah capek nih. Souvenir. Dan seterusnya. Harganya berapa ya? Macam-macam. Nah, ini Anda punya satu jalur yang seperti ini. Pertanyaan berikutnya adalah, Pak, saya pengen belajar tentang bagaimana cara membuat taman bermain. Ada nggak seminar? Ada nggak workshop? Ada. Nah, lanjut nih. Ini kan mungkin menurut Anda duitnya kecil. Ya. Jadi ada yang namanya small sell. Small sell. Gini aja lah, biar gampang ya. Terus kemudian, lanjut kemana? Medium sell. Kalau ini tadi 10.000, ini katakanlah 1 juta. Boleh nggak? Boleh. Terus kemudian ada orang yang pengen belajar tentang bagaimana cara membuat taman bermain. Dia belajar nih, datang ke Anda. Lalu ada yang tanya, Pak, saya mau beli aja taman bermain udah jadi. Anda kan udah pinter, setup aja semua udah beres. Saya tinggal jalanin. Saya tinggal promosiin aja. Ada nggak ya seperti itu? Ada. Ya, misalnya kita bilang aja high sell. Ini berapa nih? Misalnya adalah 100 juta. Boleh nggak Anda bikin produk seperti itu? Boleh. Nah, jadi jangan kemudian berpikir berhenti kalau jualan baju, ya udah selesai di situ. Cobalah buka kelas. Mungkin mereka pengen ngambil produk dari Anda, tapi Anda nggak tahu jalannya. Gimana caranya cari reseller? Ya buka kelas. Pengen nggak mulai untuk buka usaha jualan baju? Saya ajarin nih caranya. Terus kemudian mereka bertanya-tanya, loh Pak, saya ini kan ribet ya Pak, kalau harus nyari lagi ke pasar, ke toko-toko, dan sebagainya, mana supplier yang bagus. Udah deh, saya percaya dari Bapak deh. Ya, sebagai tanda jadi, Anda mungkin ambil aja 5%, atau 10%, atau 1% udah kenyang sebetulnya. Selama itu banyak. Betul nggak? Nah, itu fasenya mungkin di sini. Udah bukan jualan baju lagi. Terus, ada yang kemudian bilang, wah Pak, saya pakai brand Bapak aja deh. Udah terima beres Pak. Saya bayar, saya dapat bagi hasil sekian aja deh. Udah, boleh nggak? Boleh. Mungkin ya di high ticket, atau high sell, dan lain sebagainya. Nah, itu prosesnya. Supaya Anda bisa dapat duit gede. Jangan kemudian Anda bercapek hati dengan di sini. Karena kalau terus-menerus Anda bercapek hati di sini, Anda jualan gitu ya, cari duit terus. Terus tidak ada yang menggantikan Anda untuk menghasilkan duit buat Anda. Waduh, itu luar biasa capeknya. Kenapa? Karena misalnya Anda punya reseller. Reseller Anda masing-masing menghasilkan 1 juta rupiah omset tiap hari. 10 reseller itu udah 10 juta. Omset 10 juta. Anda sehari mampu nggak dapat omset 10 juta? Kalau mampu, 100 orang reseller bisa mengalahkan Anda dengan cepat. Hah? Gimana Pak? Maksudnya, kalau 100 reseller masing-masing omset sehari 1 juta, omsetnya udah 100. Lah kalau omset Anda sehari 10 juta mau jadi 100 juta, Anda mau kerja berapa jam sehari? Nah, itu maksud saya. Jadi kita bicara tentang bisnis itu, kita harus mulai bangun namanya funnel. Ini F, ya, funnel. Nah, ini funnel. Jadi supaya bisa jadi duit, supaya bisa konversi, supaya bisa monetize, harus ada funnel. Nah, ini funnel penjualannya. Nah, coba Anda pikirkan, kira-kira bagaimana cara saya punya produk itu bisa jadi funnel? Kalau Anda nggak ngerti caranya bagaimana, ya coba belajar, cari tahu ilmunya, ya. Nah, lalu yang terakhir adalah ini yang paling penting menurut saya.
ketika Anda mulai membangun bisnis Anda di online, yang harus Anda ketahui adalah kita nggak sama seperti ketika buka toko di mall. Ketika Anda buka toko di mall, Anda tahu nggak bahwa mall itu rame? Yang datang banyak sekali mall itu. Pertanyaannya adalah, apakah iya mall rame, terus kemudian ketika Anda buka toko di mall nih, ya, Anda masih buka toko di mall nih, masih ada hubungannya, dua ini, ya. Apakah akan otomatis rame toko Anda ini? Ternyata jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Apa yang harus Anda lakukan supaya orang-orang ini dia mau bergerak masuk ke toko Anda? Nah, ini yang harus Anda pikirkan. Ya, ini langkah terakhir. Jadi ketika Anda mulai bangun bisnis di internet, Anda harus mulai pikirkan ini. Nah, dalam komunitas saya, kita punya sebuah kegiatan namanya cepat. Ya, cepat itu adalah mulai dari kegiatan yang pertama, dari C. C itu adalah bagaimana cara Anda bisa mulai untuk melakukan interaksi-interaksi dengan teman-teman. Anda mulai mencari orang-orang, ya, untuk kemudian Anda panggil, Anda bangun hubungan dan lain sebagainya. Lalu E itu adalah bagaimana cara Anda memberikan konten edukasi. Ketika ada orang udah mulai Anda ajak interaksi, mereka akan mulai melihat siapa Anda. Nah, Anda kasih konten-konten tersebut. Tujuannya apa? Mereka melihat Anda kredibel. Anda tuh siapa? Anda mengerti, Anda bisa bantu mereka dan lain sebagainya. Nah, lalu P, Anda mulai lakukan pendekatan, Anda ajak, Anda kasih tools yang kemudian bisa mengarahkan mereka ke bisnis Anda. Nah, itu bagian dari cepat. Dan kita setiap hari melakukan activity ini. Dan activity inilah yang kemudian akan bisa bikin Anda dapat duit. Nah, pertanyaannya adalah, Anda mau nggak melakukan ini semua? Kalau Anda nggak mau, ya Anda coba cari kumpulan orang-orang yang bisa bantu sama-sama nyemangatin Anda melakukan ini semua. Itu kuncinya. Nah, jadi tips saya kalau seumpama Anda harus mulai bikin atau mulai bangun bisnis di online, Anda lakukan dari sini. Jadi, activity ini adalah yang nomor 5. Nah, ini kuncinya buat Anda. Jadi sekarang Anda coba perhatikan, kalau seumpama Anda mulai bisnis dari online, apa dari 5 tips ini yang Anda sudah punya, atau yang Anda belum punya? Coba cerita di komen. Dan Anda coba lakukan. Dan ketika ini nanti sudah Anda lakukan, Anda bisa kembali ke video ini dan cerita result-nya kepada saya. Atau feedback-nya kepada saya. Jadi, terima kasih untuk Anda yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Inilah akhir kita tips dari saya dan semoga ini bisa membantu Anda. Bantu saya untuk share ini kepada teman-teman yang lain supaya mereka nggak sampai salah jalan atau melakukan kesalahan sama seperti saya dulu. Oke, sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Chris Utero.